Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kembali dalam perenungan Road to Fruitfulness, merenungkan kitab Amsal. Dan kita akan membaca Amsal 10 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Upah pekerjaan orang benar membawa kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Saudara, setiap pekerjaan ada upahnya. Ketika Nabi Azaria bin Oded menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Asa mengenai reformasi yang harus dilakukan oleh Raja di Yehuda. Maka dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7, Nabi Azaria berkata kepada Raja Asa. Dia berkata demikian, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jangan lemah semangat, karena ada upah bagi usahamu. Bahkan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 10 ayat 41 berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi saudara-saudara sini menegaskan bahwa Tuhan mengatakan ada upah atas jerih lelah apa yang kita kerjakan. Namun tidak semua upah saudara adalah berkat Tuhan. Ketika Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus yang mendapat upah 30 keping perak. Namun apa yang ia terima tidak mendatangkan berkat atas kehidupannya. Upah itu membawa kematian, bukan kehidupan. Kisah Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Setiap usaha saudara ada upahnya. Namun tidak semua usaha diperkenan oleh Tuhan. Maka Amsal 10 ayat 16 itu menekankan saudara, yang pertama itu jenis orangnya. Yang kedua jenis upahnya. Kalau orang benar maka pekerjaannya benar. Maka upahnya kehidupan. Tapi jika orang fasik maka pekerjaannya tidak benar. Maka upahnya kematian atau dosa. NIV menerjemahkan ayat ini dengan demikian, the wages of the righteous bring them life, but the income of the wicked bring them punishment. Upah orang benar membawa mereka hidup, tetapi penghasilan orang fasik membawa mereka penghukuman. Allah sangat memperhatikan proses daripada akhirnya. Karena saudara, proses membuktikan jati diri atau identitas. Itu sebabnya tidak semua anak Tuhan harus berhasil dalam ukuran dunia. Karena anak Allah, saudara, dipanggil untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupnya. Itu sebabnya kita mengerti mengapa Tuhan berkata dalam Ulangan 23 ayat 19, janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ingatlah bahwa upah pekerjaan orang benar akan membawa kehidupan, tapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Amin.